Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ginanjar Dwi Putra. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 270302519107. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Puronegara, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk penilaian uji kinerja. Mungkin sekian perkenalan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, berarti kali ini Pak Firman mau ngajak dengan semangat karena kalian sudah semangat. Sebelum melanjutkan materi pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa memulai pelajaran dan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Silakan. Kita masih duduk siap gerak. Berdoa mulai. Membaca Asmaul Husna. Saya absen dulu untuk kelas 7C. Arafi. Tidak hadir, kenapa ini? Ada yang dekat rumahnya? Tidak ada. Rumahnya mana, Rafi? Puronegoro. Fadil. Alula. Hadir. Sudah semua ya? Ternyata yang nggak berangkat ada 5 anak. Ya, silakan bagi teman dekatnya yang lagi sakit boleh ditengokin. Ya, kalau yang alfa ini silakan ditanya kenapa kok nggak berangkat. Ya, dimotivasi lagi gitu, diajak temannya. Gitu ya. Selanjutnya kita memasuki materi pada hari ini. Materi pada hari ini silakan boleh dibuka bukunya. Halaman bab 3. Kira-kira bab 3 halaman berapa? Ada yang sudah menemukan? Halaman? Ya, benar 52. Kita akan mempelajari terkait dengan memahami sholat dan zikir sebagai Islam yang sejati. Sholat itu adalah tiang ya, harus dilaksanakan. Nah, sebelum kalian melaksanakan, ada nih makna sholat tersendiri. Apa itu makna sholat? Ada yang tahu makna sholat itu apa? Apa, Tini?
Oke, berdoa. Bagus. Adalah perbuatan dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, sholat itu ada dua. Ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Sholat wajib berarti sholat wajib itu sholat yang wajib harus dikerjakan oleh umat Islam. Nah, kalau sunnah nih, kalau sunnah berarti apa itu? Makna dari sunnah itu? Sunnah berarti dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan berarti tidak mendapatkan dosa. Nah, berarti sholat sunnah itu bila dikerjakan itu dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Itu makna dari sholat sunnah. Nah, sekarang nih sholat fardu, sholat wajib itu sama saja. Ada berapa? 5. Ada 5. Ya, bagi setiap laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik, sudah dewasa, kayak gitu, ya, itu sholat fardu atau sholat wajib 5, kayak gitu. Bagaimana akan membahas terkait dengan sholat secara mendadak. Setelah tasyahud akhir, yaitu kita terakhir yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang wajib itu cuma satu kali, yaitu ke kanan lehernya. Ya, itu. Nah, nih ada sholat berjamaah dan sebagainya. Oke, kalau tidak, Pak Firman akan membagi kelompok. Biar cepat, silakan yang baris pertama berbalik badan. Ya. Terus baris ketiga berbalik badan. Ya. Tuh. Nah, jadi kelompoknya ada yang 4, ada yang 3. Gitu. Gak apa-apa, cowok sama cewek gak apa-apa. Ya. Tuh. Udara sama si atas sama si bawah. Empat boleh ke belakang. Ya. Ketiga, nih ada Adit sama si Zian 3. Ya. Tuh. Oke. Saya bagi kelompok
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Ya, ingat-ingat kelompok berapa? 1, Kelompok berapa? 2, Kelompok berapa? 3, Kelompok berapa? Kelompok berapa? 5, Kelompok berapa? 7. Oke ya. Pak Firman akan membagi kelompok itu dengan masalah-masalah yang dihadapi. Ya, gitu. Sebelumnya Pak Firman akan melakukan ice breaking dulu biar kalian fokus. Ya, silakan tangan kiri seperti ini. Berhadapan dong, berhadapan. Ya, tidak Pak Firman tidak bermain menyuruh kalian bermain dengan sebaku, masa sebaku terus ya. Sekarang kalian berbeda baku mainnya. Tangan kanan kayak gini, tangan kiri kayak gini, tangan kanan kayak gini. Ke tangan temennya yang di hadapan kalian. Ya. Oke. Yang di hadapan kalian. Nah, kayak gitu. Dua-dua, mainnya dua-dua. Nah, kalau 3 bagaimana? Bisa. Silakan 3 bagaimana? Nah, pokoknya yang tangan kiri itu kayak gini, yang tangan kanan kayak gini. Nah, nanti tadi baru waktu, jadi jangan ditangkap dulu, ya, gitu. Yuk, lanjut. Si Nova semakin mendalam ke kamar mandi dulu, ya, menemukan sebuah bata. Ya, begitu. Jadi, ayo ingat-ingat ya, kita melatih pendengaran kita sama reaksi kita. Ya, gitu. Kalian mendengarkan cerita dari Pak Firman dengan clue-nya bata. Nah, kalian dimasukin bata sambil kalian bernafsu untuk meraih tangannya temannya. Yang pertama, ya kelompok pertama. Pak Firman akan memberi kasus. Silakan boleh dicatat. Ya. Ada seseorang, ya. Kelompok pertama. Ada seseorang yang meninggalkan doa iftitah dengan sengaja. Apakah sholatnya sah atau tidak? Kelompok kedua. Siap. Ada seseorang yang melakukan sujud tanpa tumak-ninah. Ya. Apakah sholatnya sah atau tidak? Kelompok ketiga. Bila mana ada seseorang yang tidak melakukan sujud, sholatnya sah atau tidak? Kelompok terakhir. Ada seseorang yang tidak membaca tasyahud akhir, sholatnya sah atau tidak? Silakan berdiskusi, disobek nanti, ditulis nama, terus kelompok kalian, kemudian kalian kerjakan. Ya. Saya kasih waktu 5 menit, 15 menit. Oke, silakan untuk kelompok 1 ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berkota, saya Mutiara Eka Rahmawati. Saya Zahwa Alam Stabil. Saya Maika Putri Biani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soal yang sudah diberikan Kak Firman, ada seseorang yang meninggalkan doa iftitah dengan sengaja. Apakah sholat sah atau tidak? Jawabannya, sholat tetap sah meskipun doa iftitah sengaja ditinggalkan, karena hukumnya sunnah bukan rukun. Oke, tepuk tangan untuk
Benar. 100 untuk kelompok 1. Tepuk tangan sekali. Lagi untuk kelompok sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pernyataan yang tadi diberikan oleh Pak Firman. Ketika tidak membaca doa pada sujud, apakah sholat yang dilakukan sah? Jawab, sholat tetap sah karena bacaan pada sujud itu adalah sunnah. Ketika dibaca boleh dan tidak dibaca juga tidak apa-apa. Oke, benar apa benar? Benar. Apa salah? Benar. Apa benar? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke ya. Jadi benar ya, doa sujud itu doa yang termasuk bacaan sunnah. Ya, jadi dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tuh ya. Silakan selanjutnya kelompok berapa ini? Oh, ternyata waktunya hampir habis ya. Oke, nanti saya percepat karena waktunya hampir habis. Silakan untuk pekerjaan kalian dikumpulkan ya, nanti saya nilai ya sebagai nilai tugas kalian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 7 ya. Terus silakan, sekian banyak materi, itulah materi di kehidupan sehari-hari kalian. Sholat adalah tiang agama ya, yang wajib dikerjakan bagi umat Islam ya, wajib bagi kalian untuk melakukan sholat, terutama sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan kalian tadi sudah tahu tuh rukunnya apa, sunnahnya apa, yang membatalkan juga apa. Silakan dilakukan sehari-harinya ya. Biar apa sih? Biar kalian tambah mengerti lagi, tambah memahami lagi untuk sholat. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan zikir ya, karena materi kita itu sholat dan zikir. Dan sebagai umat Islam, nah sholat itu sebagai tonggak kalian tidak melakukan hal-hal keburukan ya, itu. Jadi orang sholat itu tidak boleh melakukan hal-hal buruk ya, tuh karena apa? Karena sholat itu akan menambah keimanan kita gitu ya. Mungkin cukup sekian dari Pak Firman pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita doa dengan doa menutup kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Firman, kita ketemu minggu depan, oke? Jangan sampai bosan dengan Pak Firman ya, karena Pak Firman akan selalu menghibur kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.